Pembalikan inilah Mas, Kang Jito didhawuhi sudah lama banget. Ya. Jadi Kang Jito ini mendapatkan dawuh seperti ini ya. Ini kalau tak runtut ya, karena ini mungkin kesempatan Kang Jito menyampaikan ke dulur-dulur ya. Kang Jito ini disuruh menyampaikan kepada dulur-dulur khalayak banyak ya. Itu dengan cara seperti ini. Kata-katanya seperti ger gitu ya bahasane. Ger, kuwasaku tak kuwasakno maring kowe, ning kowe kudu gelem lakoni apa sing tak perintahne. Lamun kowe gelem runtut oleh nglakoni kabeh-kabeh apa sing tak wenehno, sok bakal tak dudohi tatanan sing arep tak tekakne. Yen kowe gelem netepi janji kang dadi pawujudan dane apa kang tak temoni, ing kono kowe kudu manjingno ucapanku iki. Iki kuwasa kang tak kuwasakno marang kowe lakonono kaya dene iki. Wujud kanthi slamet sekabehane titik kuwi kuwasani tik janji kandhanono ing kuwasa apa-apa ana. Artine kandhano marang dulur-dulur akeh sing swara kuwi bakal ana guna lan kuwasa. Titikane laku bakal ana hikmah lan manfaat, bakal ana pembersihan. Dawuh kuwi tak trimo nalika Kang Jito taun 2000. Wis bukan saiki, ya kan? Nah, ibarat tembung kata, Kang Jito dulu pernah ada cerita seperti ini. Mungkin dulu-dulu pernah dengar cerita, meskipun ini cerita masa lampau ya, masa lalu. Meskipun kita belum tahu kebenarannya, tapi ini bisa untuk rujukan Kang Jito. Dulu pernah ada kisah seorang nama yang namanya Nuh atau dikenal dengan Nabi Nuh. Ya kan? Nabi Nuh dikenal dengan kuasa, yaitu ketaatannya, ya, menerima kuasa. Dan didhawuhi sama yang kuasa, Nuh, kamu tak perintah bikinlah perahu atau kapal sebesar-besarnya supaya kamu menjadi orang penyelamat, ya, atau penyampai, ya kan? Setelah Nuh mendapatkan dawuh seperti itu, disuarakanlah kepada orang-orang bahwa suatu saat perahu ini tak bangun, dan ketika perahuku ini jadi, nanti akan menyelamatkan saudara-saudara semua yang mau naik ke perahuku. Pernah dengar cerita itu ya? Dan nantinya tidak ada pandang bulu, tidak ada tebang pilih atau pilih kasih. Siapa yang mau naik perahuku akan selamat ketika banjir bandang itu datang. Ya kan? Ceritakan seperti itu, saudara. Nah, meskipun itu keluarga dekat pun, kalau nggak mau, ya silahkan. Nah, walhasil sampai perahu jadi, istrinya pun menolak karena Nuh dikatakan seorang majnun atau senteng atau orang yang tidak waras atau stres. Tidak waras. Ya. Bahasa apa itu? Omongan apa itu? Itu hanya membual, dan kamu goroh, kamu itu apa seperti itu. Ya, tibalah saatnya perahu jadi berlayar. Kuasa mendatangkan banjir yang sangat dahsyatnya. Apa yang terjadi? Yang tidak ikut nggak tertolong, minta tolong sudah lewat karena sudah berjalan. Nah, Kang Jito mendapatkan dawuh seperti itu waktu itu, ya kan? Suruh menyampaikan napas 3 kali, wujudkan selamat sekabehane titik, napas 1 kali, dan itu nanti akan ada guna dan kuasa manfaat bagi yang mau. Bagi yang mau, ya kan? Tahapan tahun 2000 itu, Kang Jito masih bingung. Iki cerita opo? Menurut Kang Jito, iki cerita opo? Iki kok dawuh kok model ini? Neng. Akhirnya sampailah 2015.
wis nang dikandakno umumno swara iki gamangane kata-katane ngono. Utuhe swara netepi wujud lungguh kasuwana nuduno pituduh iki enteni pungkasanem. Maka ketika 2015 Kang Jito menerima dawuh seperti itu, Kang Jito berontak. Gusti, lah kok lama banget. Pernah Kang Jito ngomong ngono ya. Ayo nek kesuwen yo ajokno. Nah, ternyata tahapan demi tahapan sampailah ini di penghujung. Tapi Kang Jito belum bisa membuka suara apa yang akan dikuasa pada saat pengukuhan itu nanti. Tapi tanda-tanda ini dulur-dulur sudah mulai kenal aku ajar adil diri pribadi. Ini contoh kecil seperti kejadian-kejadian ulas aslinya Gusti yang di Cianjur di mana-mana. Yang ini sudah mulai yang ini maju. Nah, jadi ini kan sindiran-sindiran yang sudah lebih apa ya, lebih apa ya, lebih tenanan lah, lebih serius. Lebih serius lah ya. Tapi ini tuh kados kejadian kemarin itu kan masih banyak yang menyepelekan karena kan dianggap sesuatu yang biasa gitu kan. Nah ini ya kan kuasa menguasai kata-kata seperti ini Mas ya. Dinggon ya, dinggon sing akeh sangkai, akeh murkane, ing kono tak tumplek. Wis, iki. Kuasa menguasakan kuasa dawuh Kang Jito seperti itu. Maka Kang Jito sendiri ini dalam tahapan ini, kalaupun terjadi Cianjur, ya kan, dan di mana-mana itu masih dianggap sepele, malah menjadikan orang-orang itu semakin nista. Ya itulah nanti, karena dawuh sudah datang cupet banget, jelas banget, ceto banget, jelas banget. Dan kalau Kang Jito kan sudah nggak lihat HP kan, jadi informasi sudah nah ternyata ini sudah ada informasi lagi. Ya Jawa Barat, mana Gunung Krakatau juga ya kan. Nah ini kan ini sudah nggak bisa ditahan. Ya. Kalau orang-orang ini nggak luluh sejati, artinya mau tobat melepas kehinaan-kehinaan yang sudah mengarat atau mengakar wis pokoknya karat wis meneyeng lah. Dan ini nggak akan bisa ditarik mundur lagi, malah bisa maju, malah bisa seperti ini, tak kukui tak tumplek blek engkono bakal kelepek ya apa bahasa kecet wes seperti itu. Makanya kan kita didahului nanti akan banyak orang seperti ayam petuk atau ayam telonen atau ayam ayanan. Seperti ikan lele yang masih hidup digedik kepalanya, ya. Banyak orang yang seperti gabah diinteri, atau banyak seperti orang seperti sapu lidi lepas dari gendelani, seperti air tumpah, seperti banyu morat marit ya, air morat marit atau beras petah, seperti itu. Itu sudah disampaikan sering mungkin nih. Maka beras petah niku kan sing bahaya. Memang seperti itu, ya. Nah, ini dulur-dulur sudah banyak yang mendapatkan ajaran diri pribadi. Nah, tahapan-tahapan inilah Mas yang selalu disampaikan. Maka arahan dari Kang Jito yang kuasa menguasakan Kang Jito untuk menjadikan kuasa ini disampaikan ke dulur-dulur dengan arahan wujudku adilku titik. Ini kalau kita mau membuka apa, ya kan? Terus wujudku adil, adilku titik. Ini bagi dulur-dulur yang mau membuktikan apa yang sejati datang ke kita itu akan di counter track langsung seperti itu. Jadi mungkin Mas ya, siapa yang akan menghujat kita,
siapa yang akan mencemooh kita, yang akan membuli kita, yang akan menghina kita, yang akan menistakan kita, yang akan meremehkan kita, yang akan menghakimi kita dengan atas dasar tidak sesuai dengan realnya, spontan langsung dikembalikan kepada orang itu. Itu Spontan. Itu yang napas 3 kali, wujudku adil, wujudku adil, wujudku adil, adilku titik. Itu yang langsung untuk meng-counter attack. Dan ini sudah ada. Dan ini sudah ada. Untuk itulah, untuk tolak bala agar dapat apa-apa atau gimana gitu untuk menghadapi ini nggih. Laku niki nggih bisa. Iya. Ya laku ini. Tapi yang kalau lebih konkretnya, nafas 3 kali, wujudkan selamat sekabehane titik, nafas 1 kali, nama kita sendiri, ya seperti tadi, Sujitoku, misalkan namanya Sujito ya, Sujitoku Dewi titik, Sujitoku Dewi titik, Sujitoku Dewi titik, adil, adilku adil, adilku adil, adilku adil, itu nanti yang untuk kode tepat, itu. Agar dapat apa-apa. Makanya banyak dulur-dulur yang mendapatkan seperti itu. Jadi mendapatkan sinyal seperti itu. Sinyal. Nah, maka kan Cito nggak boleh mengandai-andai segala macam, nggak bisa.